Oke guys, ketemu lagi kita ya di penghujung tahun 2023 ini dan di episode berikutnya dari podcast Bijaksana Talk. Nah, ngomongin tentang akhir tahun, penghujung tahun mungkin akan sangat identik atau populer dengan istilahnya resolusi tahun baru ya. Dimana banyak orang pada mau tahun ini harus lebih begini, tahun ini harus lebih begini dan bla 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 bla. Saya sendiri baru familiar dengan istilah resolusi tahun baru ini di mungkin pas zaman SMA dulu ya, 2010, 2011 itu banyak yang bilang tahun baru harus begini, new year, new me dan segala macam gitu. Padahal kalau dulu sih saya cuma taunya tahun baru ya bakar-bakaran jagung gitu atau main trompet dan segala macam, kembang api gitu. Nah terus seiring dengan berjalannya waktu saya ngeliatin dan ngamatin ya bahwa banyak orang yang punya resolusi tahun baru tapi biasanya di 1-2 minggu, maksimal 3 minggu deh atau akhir Januari udah hilang semua resolusinya. Ada yang bilang resolusi tahun baru mau kurus, ada yang bilang resolusi tahun baru mau rajin olahraga, langsung daftar gym, tapi ya udah minggu kedua udah nggak pernah datang lagi ke gymnya. Atau mau lari pagi tiap hari, ya baru 2-3 hari udah nggak lari lagi. Atau ada lagi mungkin dalam hal karir atau hal finansial gitu ya, resolusi tahun baru dapat kerjaan baru, taunya nggak juga, males juga nyari pekerjaan baru gitu. Atau pengen nabung, pengen ini ya, taunya nggak jadi juga gitu. Nah, mungkin menurut saya ya, resolusi tahun baru itu memang itu doom to fail sebenarnya. Kalau kita mikirin untuk memperbaiki diri harus nunggu sampai tahun baru gitu. Kenapa? Ya berarti itu kan menunda-nunda ya. Misalnya kita udah di bulan Desember, terus kita pengen, oke, mulai tahun 2024 nanti saya akan begini. Menurut saya itu juga akan doom to fail, karena mungkin pertama kita menunda, bahwasannya kalau mau jadi lebih baik itu kan bisa langsung dimulai hari ini gitu. Ya besok kalau misalkan hari ini udah malam gitu kan. Tapi kita nunggu sampai awal tahun, harus ada tanggal tertentu yang membuat kita harus memulai sesuatu yang lebih baik gitu. Itu bikin fail. Yang kedua memang itu karena momentum dan jadinya hanya motivasi belaka. Sementara untuk mencapai tujuan nggak bisa kita asal pakai motivasi, kita perlu disiplin. Nah, karena kita nggak punya disiplin yang tepat, nggak punya disiplin yang cukup, ya udah, yang mau kita capai itu effort, biasanya berat ya effortnya ya. Akhirnya tanpa disiplin ya motivasinya hilang, nggak dilakuin lagi. Atau momentumnya hilang, nggak dilakuin lagi. Atau udah nggak ada teman yang ngelakuin, nggak akan dilakuin lagi. Ini berlaku buat semua, mau itu ngurusin badan, mau itu membentuk badan, mau itu cari jodoh, mau itu karir, mau itu finansial, segala macam, mau itu bisnis juga gitu. Nah, berikutnya yang terakhir, kenapa ini bisa gagal? Mungkin karena kita nggak mendefinisikan tujuan kita. Kalau kata orang kan, kalau mau kita punya tujuan atau kita punya ambisi, itu harus didefinisikan dan harus di breakdown jadi kecil-kecil. Nah, itu kita nggak mendefinisikan itu. Kita hanya ke bawah momentum aja bahwa pengen kayak gini di tahun baru, pengen begini ya. Akhirnya besoknya kelupaan, atau misalkan pas dijalanin kita nggak sadar bahwa ternyata langkah-langkahnya banyak gitu. Akhirnya ya udah kita carry on sama hidup kita biasa aja. Saya akan kasih contoh kalau kalian mau bikin resolusi tahun baru dan gimana ngejalaninnya. Yang pertama, kita harus asesmen dulu kondisi kita kayak gimana. Misalkan, ini contoh aja ya, ini hanya contoh. Misalkan saya orang yang overweight atau obesitas gitu. Berat badan saya misalkan 120 kilo. Nah, saya pengen turun, pengen tahun baru, pengen kurus nih, kayak gitu. Ya kita harus asesmen diri kita dulu. Pertama kita tahu berat badan kita berapa, lalu kita lihat target kita berapa, definisi kurus itu. Misalkan oke, dari 120 saya pengen akhir tahun 2024 saya jadi 90, turun 30 kilo. Masih masuk akal sih sebenarnya. Kita lihat dulu masuk akal atau enggak. Kalau misalkan tadi kita pilih pengen jadi 50 kilo, itu sangat nggak masuk akal dalam setahun, nggak sehat. Jadi oke, 90 kilo. Nah, jadi udah ada target di awal sama di akhir. Udah gitu, kita bagi-bagi lagi. Nah, 90 kilo, dari 120 kilo ke 90 kilo, itu kan 30 kilo ya. Berarti rata-rata sebulan kita harus turun sekitar 2 kilo sampai 3 kilo, 2,5 kilo gitu. Nah, berarti kan masih masuk akal. Dalam seminggu kita cuma butuh turun setengah kilo sampai 1 kilo. Itu masih oke sih sebenarnya. Nah, terus kalau udah di breakdown seperti itu, kita cari dalam diri kita kelebihan kita, kekurangan kita, apa yang membuat kita motivasi, apa yang membuat kita tidak termotivasi, sama faktor eksternal kira-kira apa aja. Contoh ya, orang sebenarnya 120 kilo tapi dia misalkan suka olahraga renang atau suka main bola gitu. Nah, tapi kelemahan dia adalah dia nggak bisa kontrol makan. Terus dia suka makan malam gitu. Pas malam ada nasi goreng, dia pesen. Nah, kayak gitu. Terus lihat faktor eksternalnya. Oh, keluarganya dia
suka ngajak makan di luar, misalkan kayak gitu. Atau teman-temannya dia, circle-nya dia emang agak-agak toksik, sukanya ngajak makan-makan, minum kopi manis dan segala macam. Kan itu kita udah bisa tahu kan halangan kita apa kan. Tinggal kita kompromi dan kita gimana caranya memitigasi resiko-resiko yang tadi gitu. Oke, misalkan saya sering makan malam dan makan saya nggak bisa diatur. Gimana caranya biar malam saya nggak makan lagi? Contohnya gitu. Ya berarti entah saya bisa tidur lebih awal, itu kan jadi step-step yang bisa dilakukan kan. Tidur lebih awal atau ya udah makan kalau misalkan makan malam dikompensasi dengan besoknya nggak sarapan atau segala macam lah, banyak lah contoh-contohnya. Terus misalkan keluarga circle-nya emang toksik, keluarga suka beli martabak misalkan, terus circle lainnya teman kantor suka beliin kopi dan segala macam. Kan ada ya hal-hal yang bisa kita kontrol kan. Ya kalau misalkan circle-nya beli kopi manis semua, ya kita tinggal pesan americano atau espresso aja, kopinya pahit, atau minum air aja, bisa kan. Terus kalau gitu dari keluarga ya udah kita tinggal pilih martabaknya biasanya kita makan 5 potong, ya makan 1 potong, sisanya buat makan besok dan segala macamnya. Dengan begitu kan kita bisa memprediksi atau mendefinisikan langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Itu dicatat semua. Nah, terus kekuatannya tadi misalkan suka olahraga renang, ya berarti ya udah kita lakuin renang lebih sering, atau yang sekarang misalkan udah cukup bagus ya lakuin kayak gitu. Terus kalau mau juga konsultasi ke orang lain, misalnya orang lain ada orang yang memang paham tentang nutrisi atau paham tentang kesehatan, ya ditanya, saya pengen turun segini, tipsnya gimana? Jangan malu untuk bertanya gitu. Terus ya mungkin namanya orang mau improvisasi diri, biasanya dari lingkaran-lingkaran sekitar juga banyak juga yang ngejelek-jelekin ya. Entah itu ngejelek-jelekin karena memang niat ngejelek-jelekin, atau merasa nggak yakin kalian bisa, atau memang ya namanya juga orang ya apaan sih kok berubah gitu, kayak gitu. Ya cari cara untuk deal dengan mereka juga, kompromi saja. Ya mereka nggak bayar gaji kita, ya ngapain kita nurut gitu kan, gampangnya kan kayak gitu. Tapi cara yang lebih baik ya kita harus dikasih tahu, saya pengen begini loh, saya udah nggak sehat nih, saya pengen lebih sehat, saya pengen gini, kayak gitu. Nah itu contoh kalau orang pengen nurunin berat badan. Berikutnya ada lagi contoh orang pengen misalkan resolusi tahun 2024 pengen dapat 1 miliar pertama. Biasanya anak muda kan suka kayak gitu kan. Ya sama di breakdown juga, berarti kita harus tahu kapan kita mau dapat 1 miliarnya. Misalnya pengen dapat 1 miliar di akhir tahun, berarti anggap aja sekarang lagi 0 duitnya, 31 Desember 2024 nanti ada punya duit 1 miliar di rekening, di bank misalkan gitu, atau di mana aja lah, dicampur-campur, di rekening ada segini, di cash ada segini, ada di aset ada segini, dan segala macamnya. Berarti kita bagi lagi, per bulan rata-rata kita harus dapat 1 miliar bagi 12, ya 80 sekian juta, buletin deh 100 juta gitu sebulan. Caranya gimana untuk dapat 100 juta sebulan? Nggak gampang, dan ini kalau kita baru mulai mungkin hasilnya nggak akan linear, mungkin akan harus eksponensial. Jadi mungkin sekarang dapat 3 juta, nanti dapat 5 juta, berikutnya dapat berapa ratus juta, kayak gitu. Gimana caranya kita seperti itu? Atau bukan dari tiap bulan, tapi dari jumlah. Misalkan 1 miliar dengan cara apa? Dengan jualan misalnya saya jualan produk yang nilainya harganya 1 juta, setiap 1 juta itu saya cuma 300 ribu. Berarti saya harus ngejual sekitar 3 ribuan produk yang kayak gitu. Gimana caranya ngejual 3.000 produk itu? Ya kita hitung, dari 3.000 produk, jumlah hari di 1 tahun 365. Berarti rata-rata sehari harus jual ya kurang lebih 10 lah, dibuletin 10 produk per hari. Gimana caranya? Ya baru kita bikin plannya. Jual lewat media sosial, jual lewat toko, jual tawar-tawarin ke orang. Saya harus nawarin, kan misalkan kalau tadi berapa tadi, sehari 10 ya misalkan. Kalau sehari 10 ya ditambah sama ada hari libur segala macam, anggap aja sehari jadi 20 deh gitu. Dengan hari libur kita nggak jualan misalkan. Gimana caranya ngejual sehari ke 20 orang? Pikirin caranya gimana. Pertama, jual langsung, direct, atau jual lewat e-commerce, lewat toko-toko online, lewat media sosial, dan segala macam. Harus dipikir gimana caranya. Nah, terus dari 300 tadi, berarti kan kita harus nge-reach ya. Maksudnya kita nggak mungkin kan, setiap orang yang kita tawarin langsung ngebeli kan. Pasti ada yang nggak mau. Kita anggap pakai rasio aja. Misalkan dari 300 pembeli itu kita harus nawarin 1.000 orang misalkan. Berarti dari setiap setiap kali satu produk yang ditawarin kita harus nawarin ke 3 orang, atau setiap 3 orang yang tawarin dia akan beli, ada satu yang beli gitu. Berarti kita gimana caranya mendekati tadi ya 300 kali 3 orang dalam dalam sehari gitu misalkan kayak gitu. Ya. So tinggal dihitung aja, matematikanya udah ada, berarti tinggal dipikirin. Nah itu, dari situ baru bikin langkah-langkahnya. Gimana caranya saya ngejual segini produk selama setahun, dibikin to-do listnya. Saya akan mendatangi toko ini, toko ini, toko ini. Saya akan nelpon
kontak-kontak saya si ini, si ini, si ini, si ini. Saya akan ngepost di sosial media sehari segini, 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 segini. Ya kayak gitu caranya. Jadi jangan cuman gue pengen gini, gue pengen gini, gitu ya. Untuk tahun baru, oke? Nah, dan sebenarnya cara ini berhasil banget buat saya. Saya mau cerita dikit lah, zaman saya masih muda dulu, waktu saya masih kuliah di Swedia ya. Saya cerita dikit nih. Saya itu waktu itu di Swedia ada beasiswa namanya beasiswa Adelbert. Gampangnya untuk top 20 kalau nggak salah, top 20 mahasiswa internasional dengan IPK tertinggi akan dapat hadiah. Kalau nggak salah hadiahnya waktu itu dirupiahin 100 juta atau 90 juta di kurs Swedia. 90 sekian lah, nggak 100 juta gitu. Nah, saya udah tahu dari awal saya masuk ada hadiah ini nih, Adelbert Award di Adelbert Reward ini loh, kayak gini loh, udah ada gitu. Terus ya saya lihat ini dibagiinnya kapan? Dibagiinnya awal tahun ajaran. Berarti saya masuk bulan September, di bulan September tahun depan itu akan dibagikan. Berarti saya udah tahu kan dari sampai sini gimana caranya saya dapat IPK yang paling besar, gitu aja. Paling nggak top 20. Nah, caranya gimana? Berarti target saya adalah semua pelajaran dapat nilainya A atau minimal AB gitu kan. Kalau dikonversiin ke Indonesia. Caranya untuk dapat itu gimana? Ada beberapa strategi saya pikirin. Saya harus dapat saya cari pelajaran yang relatif lebih mudah. Karena waktu itu kan S2 itu kan pelajarannya relatif dipilih-pilih ya. Dan saya kalau nggak yang mudah, yang saya udah sedikit menguasai materinya, sehingga kemungkinan untuk dapat A lebih besar. Kalau yang wajib ya berarti saya harus lebih keras dari itu belajarnya gitu kan. Lalu gimana caranya untuk mendapat nilai A? Ya setiap pelajaran kan ada parameter-parameternya. Harus datang kehadiran segini, harus ikut kuis, harus bikin makalah ini, harus ini segini. Lakuin semua sebaik-baiknya. Gitu aja. Terus saya juga tahu bahwasannya apa strength saya, apa weakness saya kan. Strength saya adalah saya kalau misalkan belajar malam itu bisa lama sampai subuh gitu. Tapi weakness-nya biasanya besoknya saya nggak bisa optimal gitu kan. Weakness-nya contohnya kayak gitu. Berarti saya putuskan setiap weekend, malam minggu atau Jumat malam atau Sabtu malam gitu, saya nggak akan terlalu banyak main. Ya udah mending saya pakai waktunya buat belajar gitu aja. Terus strength saya yang lain adalah saya kalau belajar 1 atau 2 jam pertama itu fokus banget. Begitu itu udah nggak bisa fokus. Ya udah pulang kuliah, ya saya refreshing bentar, lalu belajar full 1 jam 2 jam. Udah untuk belajar memahami konsep-konsepnya. Gitu aja. Terus kompromi yang lain ya teman-teman pasti pada banyak ngajak main, ada banyak godaan sana sini lah, teman sekelas ngajak main, ada yang ngajak futsal, ada yang ngajak ini segala macam bla bla bla. Ya kita harus bisa memilih gitu, bisa say no gitu, bisa bilang enggak gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah pada waktu itu saya dapat tuh beasiswa Adelbert Award-nya. Akhirnya saya dapat ya sekitar 90 sampai 100 juta. Lumayan waktu itu buat mahasiswa S2 baru umur 22 23 udah dapat duit segitu gratisan kan, udah enak banget. Ya foya-foya. Jadi itu tadi ya, kayak gitu. Buat teman-teman yang merasa pengen punya resolusi tahun baru, dan oh ya tips terakhir itu jangan terlalu banyak. Jadi jangan pengen kurus, jangan pengen dapat duit segini, jangan pengen ini, jangan pengen ini. Menurut saya mungkin cari aja 2 sampai 3 yang paling penting buat kalian. Misalnya saya pengen kurus dengan turun berat badan 30 kilo tadi. Lalu saya pengen dapat 1 miliar pertama. Ya udah 2 itu aja. Difokusin semua selama setahun. Tujuannya ke situ terus gitu. Yang nggak terpenting-penting amat, yang nggak membawa kita ke situ, di say no dulu aja. Oke, selamat mencoba, mudah-mudahan bisa berhasil ya.